Permisi, Mbak. Silakan masuk Mbak, silakan duduk Mbak. Terima kasih, Mbak. Perkenalkan Mbak, nama saya Dinda Putri Hamna sebagai ahli gizi di sini. Nah, di sini saya akan memberikan konsultasi gizi kepada Mbaknya ya. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Nah, kemarin saya kan konsul ke dokter penyakit dalam, Mbak. Nah, saya didiagnosa punya penyakit kurang darah. Oh gitu, terus Mbak, Nah, saya disarankan untuk konsul ke ahli gizi, Mbak. boleh saya lihat hasil pemeriksaannya Mbak? Ini, Mbak. Kalau boleh saya tahu kegiatan kesehariannya Mbak apa ya? Kebetulan keseharian saya cuma sekolah aja, Mbak. Usianya Mbak? Usia saya 18 tahun, Mbak. Oh iya, masih 18 tahun ya? Kalau umur 18 tahun kira-kira kelas berapa tuh? Kelas 3, Mbak. Oh, lagi sibuk-sibuknya mau ujian ya? Sebentar ya Mbak, saya lihat dulu hasil pemeriksaan dari dokternya. Di sini kata dokternya kekurangan darah ya Mbak? Iya, Mbak. Oh gitu. Ternyata memang betul ya Mbak ya, Mbak Lika ini menderita anemia atau kekurangan darah, atau juga disebut dengan kekurangan zat besi di dalam tubuhnya. Karena di sini nilai hemoglobin dan nilai hematokritnya itu rendah. Karena nilai hemoglobin Mbak itu 10,2 gram per desiliter. Seharusnya seusia Mbak Lika ini alhasilnya itu 12 hingga 16 gram per desiliter. Jadi ini masih lumayan jauh jaraknya ya Mbak ya. Kemudian dari nilai hematokrit Mbak Lika ini juga rendah 31, sedangkan nilai normalnya itu 34,9 hingga 44,5% ya Mbak. Jadi masih kurang banget ya kadar zat besi dalam tubuh Mbak Lika. Kalau boleh saya tahu, selama ini Mbak Lika punya gejala apa aja? Nah, biasanya tuh saya sering merasa pusing, Mbak, sama lemas. Terus Mbak kalau sedang belajar itu sering ada gangguan nggak atau kurang fokus gitu? Iya, Mbak, biasanya tuh saya tuh kurang fokus seharian, Mbak, saat belajar. Oke Mbak, jadi emang di sini ya Mbak tujuan konseling itu agar masalahnya Mbak Lika bisa kita pecahkan bareng-bareng dan kita cari solusinya. Jadi emang di sini tujuan dilakukan konseling itu agar masalahnya Mbak Lika bisa kita pecahkan bareng-bareng dan kita cari solusinya. Jadi saya bakal jelasin makanan apa aja sih yang bagus meningkatkan kadar hemoglobin atau kadar zat besi di dalam tubuhnya Mbak Lika agar nilai kadar Hb-nya itu normal dan nilai kadar hematokritnya itu normal juga. Sedangkan hasil pemeriksaan yang lainnya alhamdulillah sudah bagus ya Mbak. Oke, sekarang kita ukur dulu tinggi badan sama berat badannya Mbak Lika ya. Apakah Mbaknya bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Baik Mbak, sebelah sini Mbak. Ya, Mbak. Sini. Menghadap ke depan ya Mbak. Oh, ini, Mbak. Pundaknya lurus, terus pandangnya ke depan, terus tumitnya ke nempel di tembok ya. Permisi ya Mbak. Oke, tingginya 158. Untuk timbangannya silakan Mbak. Apakah di kantongnya ada HP? Enggak ada, Mbak. Atau barang-barang yang lain mungkin dikeluarkan dulu? Oke Mbak, silakan Mbak. Oke, timbangannya 50 kilo ya Mbak. Oke, silakan Mbak, duduk kembali. Tadi Mbak Lika BB-nya 50 kilo dan tinggi badannya 158 ya. Iya, Mbak. Sebentar ya Mbak, saya hitung terlebih dahulu indeks massa tubuhnya. Oh iya, sembari Mbak Lika menunggu, ini saya ada leaflet. Mbak bisa baca-baca dulu terlebih sebentar. Iya, Mbak, terima kasih. Oke Mbak, boleh saya lanjuti? Ya, boleh, Mbak. Di sini Mbak Lika, IMT atau indeks massa tubuh ini sebagai penentu status gizi. Nah, kita lihat nih IMT Mbak Lika itu termasuk kategori apa. Setelah saya hitung, nilai IMT Mbak Lika ini 20, sehingga disimpulkan status gizinya dalam keadaan normal. Nah, status gizinya alhamdulillah tidak bermasalah nih. Jadi yang bermasalah itu nilai hemoglobinnya sama nilai hematokritnya yang rendah. Sedangkan kebutuhan kalori Mbak Lika ini 2246 kilokalori ya. Oke, sekarang kita bandingin nih dengan kebiasaan makan apa, kebiasaan makan Mbak Lika yang biasa Mbak Lika konsumsi seharinya. Biar saya tahu gimana sih pola makan Mbak Lika itu bagaimana, sudah betul atau belum.
Jadi saya mau menanyakan makanan apa saja yang Mbak Lika konsumsi kemarin, berarti hari Selasa ya Mbak ya? Ya Mbak. Dari Mbak Lika bangun tidur di pagi hari hingga Mbak Lika tidur lagi di malam hari. Mbak Lika kalau bangun tidur langsung makan nggak tuh? Enggak Mbak, biasanya minum air putih aja. Kira-kira jam berapa tuh Mbak? Kira-kira jam 5 pagi Mbak. Kalau sarapan nggak Mbak? Enggak sarapan Mbak. Jadi sebelum berangkat sekolah nggak ada sarapan ya? Mungkin ada makan atau minum? Enggak sarapan Mbak, cuma minum air teh manis aja. Minum tehnya kira-kira jam berapa ya? Jam setengah 7 Mbak. Oke. Biasanya kalau buat teh manis itu sendok gulanya berapa sendok? 2 sendok Mbak. 2 sendok makan ya. Iya. Berangkat sekolah itu jam berapa dan sampai di sekolahnya jam berapa? Kalau berangkat sekolahnya jam setengah 7 Mbak. Kalau sampai sekolahnya itu kira-kira jam 7. Nah sampai di sekolah itu langsung makan nggak tuh? Enggak Mbak, soalnya kalau sudah sampai sekolah langsung masuk kelas. Terus pas jam istirahat makan nggak tuh? Makan Mbak. Kira-kira jam berapa tuh Mbak? Jam 12 Mbak. Pas jam istirahat itu makan apa aja Mbak? Biasanya makan bakso, makan roti, makan gorengan, sama minum air es teh Mbak. Kalau untuk baksonya itu seporsi habis? Habis Mbak. Pakai mie putih sama mie kuning atau cuman baksonya aja? Pakai mie putih sama mie kuning Mbak. Oh gitu. Rotinya roti tawar atau roti isi Mbak? Roti isi Mbak. Dan untuk gorengannya habis berapa banyak Mbak? Habis 3. Kalau boleh tahu gorengannya itu gorengan apa Mbak? Tempe kah, tahu kah, atau bakwan? Tadi itu tahu isi Mbak. Oke. Habis istirahat ada ngemil-ngemil lagi nggak? Ada Mbak. Nyemil apa tuh kalau boleh tahu? Keripik ubi balado Mbak. Oh jadi sebelum masuk kelas ngemil keripik dulu ya? Kira-kira jam berapa tuh Mbak? Jam setengah 1 Mbak. Oke. Nah di sini kan setengah 1 udah di kelas kan ya? Udah mulai lagi belajarnya. Nah pas sebelum pulang sekolah ada ngemil lagi nggak? Nggak ada Mbak. Oh gitu. Biasanya kan kalau anak sekolah habis pulang sekolah jajan yang di pinggir jalan itu kan. Oke, nah pas udah selesai sekolahnya dan sampai di rumah itu apakah langsung makan lagi atau langsung istirahat? Langsung istirahat Mbak, biasanya langsung tidur. Oh iya, sampai di rumah itu jam berapa Mbak? Jam setengah 3 Mbak. Nah setelah tidur itu kira-kira bangunnya jam berapa Mbak? Jam setengah 5 Mbak. Berarti tidur sore dong ya? Iya. Nah pas abis bangun tidur itu langsung ngemil nggak? Biasanya kan kalau bangun tidur itu perutnya lapar lagi tuh. Enggak Mbak. Mungkin nggak nafsu makan ya? Iya Mbak. Terus kalau malam hari makan nggak? Enggak Mbak. Berarti dari sore hari ini hingga menjelang malam nggak ada makan lagi ya Mbak ya? Iya nggak ada Mbak. Berarti waktu makan Mbak terakhir itu jam setengah 1 yang pas lagi istirahat sekolah itu kan? Iya Mbak. Baik, di sini saya lihat memang Mbak Lika kemarin makannya kurang banget ya. Bisa dibilang kurang mencukupi kebutuhannya. Sedangkan kebutuhan Mbak Lika tadi kan 2.246 kilokalori. Seharusnya pola makan itu yang baik itu 3 kali makan dan 3 kali selingan. Menurut Mbak sudah bagus belum kalau makannya seperti ini? Kayaknya belum sih Mbak. Cari sama-sama ya pembicara masalahnya ini, jadi biar tubuh Mbak Lika itu nggak kekurangan zat besi lagi. Tadi gimana Mbak baca leafletnya, apakah sudah paham? Lumayan sih Mbak. Alhamdulillah ya Mbak ya. Di sini memang udah dijelasin di leafletnya itu tertulis bahwa nilai HB normalnya itu 12 hingga 16 gram per desiliter. Sedangkan nilai HB-nya Mbak itu di bawah 12. Makanya dokter bilang itu mengalami anemia atau kekurangan zat besi. Dan ditandai juga dengan nilai hematokritnya yang rendah. Sedangkan untuk makan makanan yang tinggi akan zat besi itu biasanya diperoleh dari sayuran hijau, tapi yang paling diutamakan itu dari hewani ya Mbak. Contohnya daging sapi, daging kambing yang dagingnya itu berwarna merah. Karena itu merupakan kaya akan tingginya zat besi. Kalau dari sayuran itu contohnya bayam, daun singkong, daun pepaya, dan daun katuk. Nah, kalau dari nabatinya itu ada tempe dan tahu, itu pasti ya Mbak ya. Nah, kalau dari buah-buahannya contohnya tuh jambu tuh
sama jeruk dan tomat, mangga gitu kan. Terus berapa banyak sih yang harus dikonsumsi? Kira-kira Mbak Lika tahu nggak? Mungkin sama dengan porsi nasi, Mbak. Di sini bisa saya contohkan untuk menu sehari Mbak Lika. Bisa saya tuliskan di sini, nanti Mbak Lika bisa bawa pulang. Nah, seharusnya pola makan yang baik itu 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Misalkan nih sebelum berangkat sekolah sekitaran jam setengah 7 Mbak Lika harus makan nasi, harus ya Mbak ya, harus makan nasi. Karena tadi saya lihat dari hasil rekonya yang kemarin, Mbak Lika tuh nggak ada konsumsi nasi sama sekali sebelum berangkat sekolahnya. Nah, jadi satu nasi itu dalam sekali makan minimal 100 gram, kurang lebih 100 gram atau 2 centong nasi. Nah, 100 gram itu mengandung 175 kalori, di mana itu merupakan sumber karbohidrat. Nah, untuk lauk hewaninya, misalkan daging sapi ukuran sedang. Biasanya Mbak Lika kalau makan daging kira-kira berapa potong untuk dimakan? 1 atau 2 potong kah? Biasanya bisa lebih sih, Mbak. Oh, mungkin kemarin Mbaknya lagi nggak nafsu makan ya? Nah, untuk lauk hewaninya itu cukup 35 gram saja Mbak, atau 1 potong daging sapi ukuran sedang. Nah, selanjutnya konsumsi sayur nih. Contohnya yang kita ambil sayur sawi. Nah, porsi sayur sawi itu seharusnya 100 gram dalam sekali makan. Memang banyak sih, tapi udah anjurannya Mbak. Nah, kira-kira lauk apa nih yang belum disebutkan? Yang belum saya sebutkan tadi? Buah kayaknya, Mbak. Belum Mbak, jangan buah dulu. Yang belum saya sebutkan itu lauk nabati. Contohnya yang kita ambil tadi itu tempe sama tahu ya. Tempe yang seharusnya kita konsumsi itu 50 gram, nggak boleh lebih ya Mbak. Nah, baru selanjutnya buah seperti yang Mbak Lika sebutkan tadi. Kira-kira nih menurut Mbak Lika buah apa yang dikonsumsi yang sesuai dengan keadaan Mbak Lika? Buah tomat, Mbak. Tomat udah bagus sih Mbak, cuma menurut saya yang paling bagus itu pepaya, karena pepaya itu mengandung tinggi akan vitamin C. Jadi Mbak Lika bisa mengonsumsi buah kaya antioksidan. Jadi Mbak Lika ini bisa mengonsumsi buah pepaya setelah makan. Jadi ini dapat meningkatkan penyerapan zat besi yang ada di dalam tubuhnya Mbak Lika. Contoh buah lainnya yang mengandung vitamin C itu jeruk, mangga, sama pepaya. Nah, kalau untuk selingannya nih, Mbak Lika bisa coba nyemil buah potong atau bolu juga bisa. Pokoknya antara makan pagi dengan makan siang itu harus diselingi dengan snack atau makanan selingan. Terus begitu juga dari makan siang ke makan sore itu diselingin juga dengan selingan. Begitu juga dengan malam, dari sore ke malam diselingin juga dengan makanan snack. Jadi Mbak Lika harus mengonsumsi makanan snack sekitar jam 10, contohnya bolu. Cemilan yang Mbak Lika sukai apa aja tuh misalnya? Bolu sih, Mbak. Nah, kalau bolu mungkin bisa variasi ya Mbak. Contohnya bolu pisang. Selesai dari selingan ini, kisaran jam 12 siang, Mbak Lika itu harus makan makanan utama lagi. Harus ada nasi, ada lauknya. Contohnya lauk nabatinya itu misalkan kita ganti dengan tahu. Lauk hewaninya kita ganti dengan hati ayam, dan sayurnya boleh sayur bayam. Nah, dari jam 12 hingga sore nanti harus ada snacknya juga. Kurang lebih jam 3-an boleh tuh. Mungkin Mbak Lika bisa konsumsi jus jeruk. Dari snack sore ke makan malam biasanya ini harus konsumsi nasi lagi. Tapi semisalkan Mbak Lika bosen makan nasi, Mbak Lika boleh menggantikannya dengan makanan lain. Misalkan Mbak Lika menggantikannya dengan kentang atau singkong. Tapi beratnya harus sesuai ya, jangan sampai lebih dan jangan sampai kurang. Maksudnya kalau Mbak Lika makannya yang berlebihan, nanti berat badan Mbak Lika itu naik dan bisa jadi status gizinya berlebih. Dan hal yang paling terpenting, Mbak Lika itu harus tahu prinsipnya, yaitu gizi seimbang, di mana harus ada nasinya, lauk hewaninya, lauk nabatinya, dan sayur, dan juga buah. Terus Mbak Lika kalau makan malam kira-kira jam berapa Mbak? Biasanya jam 7 sih, Mbak. Oke, jam 7 malam ya. Jadi makan malam ini harus ada nasi lagi ya. Nah, untuk lauknya misalkan hati ayam nih, mungkin cara pengolahannya di balado, dikasih bumbu kecap, biar Mbak Likanya nggak bosen. Untuk nabatinya boleh konsumsi tempe lagi. Sayurnya bisa sayur katuk. Untuk sayur katuk apakah Mbak Lika suka?
Suka Mbak. Alhamdulillah ya Mbak ya. Nah, sebelum menjelang tidur, Mbak Lika boleh nih ngambil lagi. Pastikan senang ngambilnya, pasti senang kan ngambilnya kan Mbak? Ya Mbak. Jadi emang harus banyak makan, bukan banyak makan sih, harus sesuai, porsinya pas dan waktunya juga pas. Nah, snacknya kira-kira ini Mbaknya mau apa? Biasanya ngambilnya jam berapa? Biasanya jam 8 sih Mbak. Oke, jam 8 ya Mbak. Tapi menurut saya terlalu dekat sih Mbak, dari jam makan malam tadi. Kan jam makan malam tadi jam 7, sedangkan ngambilnya jam 8. Dan juga kalau makan di atas jam 7 itu tidak disarankan karena menyebabkan berat badan naik. Semisalkan balikanya nggak mau, nggak apa-apa ya, cukup dengan 1 gelas susu aja. Nah, ini kan bisa Mbak Lika bawa ke rumah nanti dan dilihat lagi nih, biar bisa jadi bahan referensi Mbaknya kan. Jadi selain mengonsumsi makanan, saya sarankan Mbak Lika mengonsumsi tablet tambah darah. Walaupun makannya banyak, Mbak Lika juga tetap harus mengonsumsi tablet tambah darah karena Mbak Lika ini kan remaja putri ya. Kebanyakan remaja putri ini dipengaruhi oleh hormon, ditambah lagi dengan haid dan juga program diet. Jadi memang diperlukan tablet tambah darah, cukup 1 tablet saja dalam seminggu. Saya sarankan mengonsumsinya itu sebelum tidur ya Mbak. Soalnya kalau mengonsumsi tablet tambah darah sebelum jam produktif, misalkan sebelum jam makan siang, itu biasanya menyebabkan mual dan muntah. Jadi saya sarankan untuk mengonsumsinya di malam hari. Menurut Mbak Lika, berat nggak tuh 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan? Lumayan berat sih Mbak. Kalau saya sih karena suka makan tuh jadi bawanya seneng. Terus kalau tablet tambah darah sebelumnya emang pernah dapat nggak sih Mbak? Pernah sih Mbak, cuman nggak saya minum. Kenapa tuh Mbak? Efeknya apa? Karena efeknya tuh buat pusing Mbak. Oh gitu, berarti mulai dari sekarang harus diterapkan ya Mbak dan berkomitmen biar nggak lemes lagi dan nggak pusing lagi. Jadi memang harus makan makanan tinggi zat besi dan diselingi dengan tablet tambah darah. Seingatnya Mbak nih, nah setelah saya memaparkan mengenai anemia, informasi apa saja yang tadi saya sampaikan bisa diulangi kembali Mbak? Pola sama makannya harus sesuai, porsinya harus sesuai. Kalau lauknya bosan boleh diolah dengan cara yang berbeda. Terus ditambah dengan minum tablet tambah darah Mbak. Ya benar. Terus kalau makanan yang mengandung tinggi zat besi itu apa aja Mbak? Kalau sayuran itu ada bayam sama daun katuk Mbak. Kalau dari hewaninya? Kalau hewaninya ada dari daging-dagingan kayak daging sapi sama daging kambing Mbak. Oke, kalau buah-buahannya apa tuh? Kalau buah-buahannya tadi itu pepaya, jeruk, sama mangga Mbak. Oke, oh iya satu lagi Mbak, kemarin kan Mbak Lika mengonsumsi teh ya? Iya Mbak. Nah, minum seperti teh, kopi, coklat itu malah akan menghambat penyerapan zat besi. Jadi saya sarankan Mbak Lika itu kalau habis makan tidak boleh mengonsumsi teh ya, karena itu bakal menghambat penyerapan zat besi. Bukan hanya malah masuk ke tubuh, malah keluar melalui urin. Jadi kebiasaan minum tehnya, minum kopinya, atau makan coklatnya itu harus dikurangi dulu ya. Jangan dibarengi dengan makanan utama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Kayaknya sudah Mbak. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Baiklah kalau seperti itu Mbak, nanti leafletnya bisa dibaca dan bawa ke rumah dan dibawa ke rumah. Jadi nanti Mbak Lika itu punya jadwal kunjungan ulang 1 minggu setelah hari ini ya Mbak, berarti hari Rabu minggu depan. Dimana apakah ada yang mau ditanyakan kembali Mbak? Sudah Mbak. Oke, terima kasih Mbak atas kunjungannya. Saya tunggu minggu depan ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih.